Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aziza dengan NIM 444-322-0122. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum oceanografi, serta saya akan membuat tutorial mengolah data field trip di Pulau Panjang dengan menggunakan software ODV atau Ocean Data View. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Chrome dan mendownload Ewusi Data dengan memilih WHP CTD Data. Lalu mendownload file tersebut dan mengekstrak file tersebut. Karena saya sudah mendownload serta mengekstrak file tersebut, jadi langsung saja kita ke pengaplikasian ODV dengan cara ketik ODV lalu open, serta saya akan membuka file yang telah diekstrak. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Lalu kita akan mengambil pada perairan Indonesia dengan cara kita akan zoom terlebih dahulu gambar ini dengan cara klik kanan lalu zoom. Kita zoom ke bagian perairan Indonesia. Jika sudah, langsung di enter. Nah, kita akan mengambil 4 stasiun ini. Kita akan menzoomnya lagi. Setelah itu enter. Nah, setelah itu karena ini titiknya masih terlalu kecil, kita masuk ke property, lalu display style, kita ganti ini menjadi 15. Lalu enter. Nah, setelah seperti itu, saya akan ke langkah selanjutnya, yakni dengan cara tanda plus ini. Lalu kita pilih sketcher yang 2. Nah, setelah seperti ini, karena ini ukurannya belum sama, kita harus menyamakan dulu ukurannya agar terlihat rapi dengan cara klik kanan, lalu Windows Layout, setelah itu Move and Resize Window. Nah, lalu diatur saja ukurannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu enter. Kita lakukan langkah yang sama untuk satu lagi. Setelah itu enter. Nah, setelah seperti ini kita klik kanan terus add sub. Nah, untuk menampilkan warna kita klik kanan Z variable, kita pilih yang salinity untuk yang salinity. Nah, selanjutnya kita pilih yang temperatur. Kita Z variable lagi, kita pilih yang temperatur untuk bagian yang temperaturnya. Lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik ini. Lalu kita masuk ke station, kita pilih yang 6. Nah, selanjutnya untuk menampilkan gambar di sini, kita klik stasiun ini dengan cara mengklik 2 kali di setiap masing-masing stasiun. Seperti ini. Nah, karena kita hanya memerlukan temperatur dan salinity, kita harus menghilangkan 4 kotak ini dengan cara Windows Layout, lalu kita delete window. Nah, untuk bagian ini kita harus merapihkan agar terlihat lebih rapi dengan cara Move and Resize. Lalu kita resize. Kita lakukan langkah yang sama. Setelah itu enter, lalu add sub. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghubungkan garis ini dengan cara kita pilih section yang 6. Setelah itu kita manage station lalu define section. Nah, kita menitikkan garis ini seperti ini.
lalu kita klik 2 kali, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang kita butuhkan hanyalah temperatur dan juga salinitas. Maka kita harus menghilangkan 4 kotak ini dengan cara Windows Layout, delete window, nah setelah itu kita harus meresize ini supaya terlihat lebih rapi. Kita enter, lakukan hal yang sama untuk satunya lagi. Lalu enter dan add sub. Oke, setelah seperti ini kita ke Z variable, lalu kita pilih temperatur, lalu oke. Dan ini juga Z variable, dan ini salinity, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke property, lalu grid file, automatic scale length, ini kita ganti ke 200. Setelah itu kita masuk ke kontur, lalu klik tanda ini, lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk ke salinitas, yaitu property, kita ke display style, grid file, automatic scale length, ini kita ubah ke 200. Lalu ke kontur, kita pencet tanda ini, lalu oke. Setelah itu, jika sudah, kita klik tanda ini, lalu kita ke surface, kita pilih yang 8. Nah, untuk ini kita hanya memerlukan 2, yaitu temperatur dan juga salinity. Nah, untuk itu yang lainnya harus kita hapus dengan cara Windows Layout, lalu kita delete window. Lalu yang salinitas dan temperatur kita atur ukurannya agar terlihat lebih rapi. Ini juga sama. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik kanan lalu add sub. Nah, untuk memunculkan warnanya, kita klik kanan, lalu kita ke property. Setelah itu kita ke display style, grid file diaktifkan, automatic scale length-nya kita nonaktifkan, lalu ini kita ubah menjadi 200. Lalu kita ke kontur, setelah itu kita klik tanda ini, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk itu, yang satunya lagi untuk salinitas, maksudnya sama, kita ke property, display style, grid file, automatic scale length, ini kita ubah menjadi 200. Lalu kita ke kontur, kita klik tanda ini, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengolah data hasil field trip di Pulau Panjang dengan cara klik file, new, lalu enter. Setelah itu kita pilih user specific variables manually, lalu enter. Lalu kita pilih station, lalu enter. Lalu ini kita blok semuanya seperti ini. Lalu enter lagi, lalu enter lagi. Dan akan muncul gambar peta seperti ini. Selanjutnya adalah kita harus mengimport data dengan cara import. Lalu kita pilih file yang kita mau import. Kalau kita enter, kita pilih stasiun, station, associate, lalu enter, kedalaman, depth, associate, suhu, temperatur, associate, salinitas, salinity, associate, lalu enter.
Nah, setelah itu sudah terlihat titik seperti ini. Untuk melihat titik ini dengan jelas, kita harus zoom terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu pencet tombol zoom. Lalu kita enter. Nah, kita harus menzoom peta ini, titik ini, stasiun ini untuk terlihat lebih detail. Nah, kita zoom lagi. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tanda ini, lalu kita masuk ke sketcher dengan dua sketcher. Nah, lalu kita harus merapihkan dengan cara klik kanan, Windows Layout. Setelah itu kita move and resize untuk merapikan ukuran ini. Kita enter, lakukan hal yang sama pada kotak yang satunya lagi. Lalu enter, klik kanan, dan accept. Nah, untuk menampilkan warnanya kita klik kanan, Z variable, salinity, kita pilih salinity untuk salinity, lalu OK. Lalu kita klik kanan lagi, Z variable, kita pilih temperatur untuk yang temperatur. Nah, setelah seperti ini, kita ke property, lalu kita ke display style, grid file, automatic scale range-nya kita matikan, kita ubah menjadi 200. Lalu kita ke kontur, klik tanda ini, lalu OK. Nah, maka akan muncul warna seperti ini. Selanjutnya untuk temperatur juga sama, dengan cara klik property, display style, grid file, automatic scale range-nya kita matikan, kita ubah menjadi 200 juga. Lalu ke kontur, kita klik tanda ini, lalu OK. Lalu muncul seperti ini. Untuk penitikan stasiun, kita mencet klik kanan, manage station, define station, kita langsung menitiki stasiun ini. Nah, setelah seperti ini, enter. Lalu kita pilih yang section 2 saja. Nah, setelah seperti ini, kita ke property, lakukan hal yang sama, grid file, automatic scale range kita matikan, kita ubah menjadi 200, lalu OK. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita ke kontur, klik tanda ini lalu OK. Nah, kita mengubah ukuran. Sorry, ini tadi konturnya belum, jadi kita kontur lalu OK. Maka akan muncul angka seperti ini. Nah, untuk merapikan size-nya agar terlihat lebih rapi, kita klik kanan, lalu Windows Layout, move and resize. Lalu kita atur ukurannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Lakukan hal yang sama. Enter. Lalu accept. Maka jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke surface, karena surface membutuhkan cuma satu, jadi kita pilih yang satu saja, seperti ini. Selanjutnya, kita ke property, lalu kita ke display,
display style, grid file, automatic scale range-nya kita matikan, kita ubah menjadi 200. Lalu kita ke kontur, kita klik tanda ini, lalu oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.